Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ya dengan channel Jeda Mergawe. Kali ini aku lagi ada di Bantaran Bengawan Solo ya guys. Lebih tepatnya di sebelah utaranya Taman Bengawan Solo, Bojonegoro. Nah, letak Taman Bengawan Solo ini di sisi utara alun-alun Bojonegoro ya guys. Kurang lebih jaraknya sekitar 200 meteran, berdampingan persis dengan pasar kota Bojonegoro. Dan ini merupakan penampakan Sungai Bengawan Solo ya guys. Kondisinya sekarang itu lagi surut dan cenderung dangkal sih guys ini sebenarnya. Karena pada dasarnya di daerah Bojonegoro sekarang udah mulai memasuki musim kemarau. Nah, ini penampakan Sungai Bengawan Solo. Warna airnya coklat kehitaman ya guys. Kurang tahu ini karena apa. Mungkin ya karena limbah-limbah yang masuk ke sini. Sayang sekali ya guys kalau sungai yang secantik ini sebagai denyut pertanian yang ada di Bojonegoro tidak dirawat dengan baik. Eman banget guys. Nah, di sana di ujung itu ada bintik kecil, itu sebenarnya perahu guys. Nanti coba aku dekatin ke sana. Perahunya ini macam-macam, ada yang lagi nyari ikan, ada yang lagi nambang pasir. Nah, untuk penambangan pasir di sini itu setahu aku yang dilakukan itu secara manual guys. Jadi lebih ramah lingkungan sebenarnya. Nih warnanya hitam gitu ya guys. Wow, tapi indah banget guys overall kalau posisi surut seperti ini. Kalau posisi banjir ya ngeri-ngeri sedep. Di sini tuh yang bintik kecil itu perahu ya guys. Perahunya lagi nyari pasir itu kalau nggak salah. Nah, di simpang percabangan ini ada satu anak sungai juga. Dan ini malah ngeri lagi guys. Warnanya itu hijau putih gitu. Ya Allah, sayang sekali beberapa tempat di industri Bojonegoro ini mungkin kalau pengolahan limbahnya belum maksimal ya guys. Jadi masih apa adanya dan dibuang di sungai. Ya, semoga kedepannya ini lebih baik lagi guys untuk pengolahan terutama limbahnya. Kalau kayak gini kalian bayangin apa guys? Apa? Film My Heart yang naik perahu gitu? Enggak lah, ini lagi kerja guys. Kalau My Heart mah lagi bercinta. Dan ini aku sepilin lagi ya guys. Di sisi timur Bengawan Solo ini juga masih terdapat penyeberangan manual. Manual itu dalam artian apa? Menggunakan perahu. Padahal 1 kilometer dari jarak penyeberangan sini juga ada jembatan yang namanya Kali Ketek. Cuman mungkin karena efisiensi waktu ya guys. Jadi makanya masyarakat di sini masih menggunakan alat transportasi tradisional perahu ini. Nah, untuk tarif naik perahunya sendiri satu kali nyebrang itu 2.000 per orang. Kalau bawa kendaraan tambah 2.000 lagi ya guys. Mungkin orang yang kerja di orang Tuban yang kerja di Bojonegoro, terutama kerjanya di pasar, itu daripada muter ke jembatan Kali Ketek jauh lebih dekat untuk langsung nyebrang aja lewat sini. Jadi lalu lintas perahu di sini juga cukup masih ramai. Kadang juga ngeri-ngeri sedep ya guys kalau lihat perahu seperti ini masih digunakan. Soalnya pertama safety pasti kurang, terus kemudian keamanan juga belum terjamin. Lebih baik kalau aku muter sih guys lewat jembatan. Nah, di sisi pinggir sini juga ada beberapa tambang pasir guys yang dikelola oleh warga setempat. Ini menggunakan mesin ya guys kalau di sini tuh Sudan. Nah, di situ ada truk, kemudian ada hopper yang sedang menaikkan pasirnya ya. Nih, kelihatan kan guys?
Sayang sekali ya, pasirnya masih dikeruk. Kalau dikeruknya pasir itu sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya itu ya mengurangi pendangkalan sungai yang ada di Bengawan Solo. Terus kemudian untuk sisi negatifnya ya yang namanya tambang pasti menimbulkan lah pencemaran dan yang lain-lain karena belum terkonsentrasi atau terizinkan ya guys secara peraturannya. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut aku cantik banget pokoknya Bengawan Solo. Kalian harus nyempetin mumpung Bengawan Solonya masih surut. Kalau udah nggak surut itu nggak ada pelatarannya seperti itu guys. Nah ini guys tempat pelataran Bengawan Solo. Nanti aku mau ngobrol-ngobrol santuy ya guys sama istriku. Ini aku ditemanin tahu bakso buatan istriku sendiri. Wow cantik banget tempatnya. Tempatnya cantik ditemani orang tercantik. Yuk langsung saja. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Jeda Mergawe. Oke guys, sore ini ini sunsetnya. Kita ada di tepian bantaran Bengawan Solo guys. Iya. Ini tepatnya di daerah sekitar Banjarsari ya. Sebelah utaranya alun-alun Bojonegoro. Betul. Tadi kita udah nerbangin drone kita si Manis mengitari Bengawan Solo sini. Betul. Wah keren guys. Apalagi kita dapat sunsetnya ya. Iya, dapat sunsetnya, dapat momen ketika perahu jalan. Terus kemudian yang didukung dengan view sekitar. Iya. Pemandangan sekitar ini kan posisinya airnya udah surut, udah mulai masuk musim kemarau. Iya, betul. Nah, pelatarannya itu jadi kelihatan, guys. Kita ini lagi di pelataran Bengawan Solo. Hijaunya kayak gini ya, guys. Hijau royo-royo. Terus diiringi dengan suara diesel dari perahu guys. Iya. Syahdu tenan pokok men. Syahdu banget. Di sini ditemani dengan ini. Tadi istriku masak tahu bakso guys. Ini mantep banget ya. Homemade. Pokoknya homemade sama ditemani si Manis. Sore ini kita mau ngapain, Dek? Mau ngobrol-ngobrol santai sih. Santai tapi berbobot. Iya. Santainya itu yang seperti apa? Ya kayak gini sambil makan, sambil minum. Makan itu nggak pernah keluar sambil menikmati suasana yang ada di pinggir Bengawan Solo, sambil menikmati sunset. Ini tadi pakai daging apa, Dek? Daging ayam. Oh, tak kira daging saudara sendiri. Nggak boleh ya guys ya. Oke guys, berkaitan dengan santai, kita mau ngobrol santai. Santai itu berarti erat kaitannya dengan kesabaran kita dalam menghadapi sesuatu. Wis santai wae lah nek ngadepi masalah, wis santai wae lah nek ngadepi perkara. Nah, sama aja relate wae. Sabar nek ngadepi perkara iki sabar, nek ngadepi ujian iki sing sabar. Sapa ngerti kuwi hikmahe sesuk luwih gede daripada cobaan-cobaan masalah-masalah sing sedurunge kita alami. Betul. Kalau mengenai sabar sendiri ya guys ya. Kalau menurut sampean apa Mas? Sabar itu. Kita kan ya sabar deh. Gini loh, sabar itu udah tidak asing loh dengan telinga kita. Iya. Sering banget kata-kata sabar itu terucap di mulut manusia. Menurut sampean mengartikan sabar itu apa ya? Itu apa? Sabar itu sebuah kata yang sederhana, cuman kompleks dalam pelaksanaannya. Sulit banget. Iya, itu kan masalah hati. Ya. Itu tidak kalau terlihat. Tidak terlihat dan hubungan kita sabar itu langsung sama Tuhan guys. Contohnya hal paling sabar itu aku paling angel deh emang.
terhadap kayaknya nggak sabar. sampai antok deh. Semuanya ya. Semuanya, bahkan Kita bisa ngomong sabar, kita bisa tahu definisi sabar, tapi untuk prakteknya sulit sekali, guys. sekali. Dan sabar itu kan sebenarnya udah dari sejak dulu itu diajarkan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi tadi. Iya. Nah, misal dulu Kanjeng Nabi pas Ketika waktu menyiarkan Islam, misal dia diuji oleh Abu Lahab, Abu Jahal, iya. dilempar batu, dilempar kotoran, tapi dia tidak membalas, malah pilih mendoakannya. Nah, itu kan sebenarnya contoh dari sesuatu yang mengartikulasikan arti sifat sabar. Terus kemudian kata Kanjeng Nabi pun juga begini kan, misal kamu dipukul, jangan balas pukul. Misal kamu dicaci maki, jawab dengan doa. Nah, seperti itu sampai di titik terendah kamu. Misal emang ini sudah tidak bisa disabarkan lagi, ya baru diambil tindakan. Nah, diambil tindakannya pun juga sesuatu dengan step demi step, tidak langsung wah iki wis kemaki tenan nih karo aku, perang. Kan enggak. Ada perjanjian-perjanjian dulu. Kita tahulah kalau yang paling terkenal di zaman Rasul kan ada perjanjian Piagam Madinah. Oh iya. Itu kan merupakan dari buah awal dari yang dulu itu pertikaian. Terus Rasulullah dicaci maki sak piturute sampai akhirnya ketemulah itu peristiwa itu. Sabar ya, Dek. Sabar. Enteng toh? Enteng. Nek ngomong. Nek nglakoni. Enggak, nek ngomong sama menyabarkan temennya. Ikut enteng. Padahal awak dhewe. Padahal awak dhewe sekecil nungguin pasangan kita aja lah, guys. Misal ya ini. Kayak aku dulu. Iki gak sampai perang, gak sampai dicaci maki, gak sampai diantemi, gak sampai dilempar kotoran. Mas, aku jemput jam 4, istriku gitu. Udahlah, aku ngeloloni guys. Sebelum jam 4 udah dateng. Jam 4 kurang 10, jam 4 kurang 5 menit. Dia molor. Sampai jam 4 10 belum. Jam 4 15 belum. Jam setengah 5 belum. Nah, setengah 5 lebih dikit baru keluar karena senyum. Rasanya gitu. Tapi kan itu mendadak, maksudnya ada pekerjaan yang iya mendadak. Itu maksud aku tuh hal kecil deh. Iya, hal kecil. Menunggu kita susah banget disuruh untuk sabar. Tapi hal menunggu. Terus hal kedua sing pernah tak alami deh terkait dengan sabar itu kayak misal ya, aku ini punya permintaan atau punya doa terkait dengan masa depanku, terkait dengan aku berproses gimana kerja keras yang sekarang aku jalani. Nah, kemudian rasanya tuh nggak sampai-sampai pada doa yang aku inginkan. Kok nggak dikabulin sih? Kon sabar ki, ngele tenan. Ya Allah, kowe iki jere sing maha kuwasa, sing maha sugih. Mbok dikabulke lah. Rasa-rasane iki sampai kaya ngono, guys. Padahal itu kan nggak boleh. Kita harus bersyukur terhadap sesuatu apa yang udah dikasihkan. Karena kan satu kan, Dek. Apa? Tuhan itu kan bukan memberikan apa yang kita minta, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Betul. Dek, kalau ngomong-ngomong sabar ya, menurut sampean gimana sih tips dan triknya supaya kita itu bisa lebih mengerti tentang sabar, mempraktekannya, dan kemudian lebih-lebih ya meningkatkan tingkat kesabaran kita. Misal aku dulu gak sabaran ngenteni contoh lagi hal sepele tadi. Terus gak sabaran lah masak opo-opo, ngenteni donga terkabul ya gak sabaran. Nah, menurut sampean kiat-kiat untuk meningkatkan rasa kesabaran kita itu seperti apa? Kiat gak tuh guys? Kalau itu ya Mas, setiap orang pasti punya cara masing-masing. Iya. Iya kan? Kalau menurut sampean? Kalau aku sih sabar itu kan menahan. Iya. Iya kan? Menahan diri dari apa yang belum kita miliki, apa yang belum pengen kita inginkan tapi belum kesampaian. Kita kan harus menahan. Nah, sabar sendiriku menurutku nggak cuma dari omongan sabar. Maksudnya
sabar dalam mulut itu nggak cuma, Gampang. iya nggak cuma mulut toh, Nggak cuma alasan. bahkan tangan, kaki, mata, Perbuatan. telinga itu semua bisa apa namanya Dilatih. dengan sabar. Contohnya ya kalau misalnya Nggih. ibu-ibu ya, Heeh. ibu-ibu kan biasanya yang punya anak kecil, Iya. nah itu kan melatih kesabaran beneran Banget toh. tuh ya, Nah itu parenting tangannya itu harus kudu ngaplek apa. Nah untuk menahan itu kalau menurutku tuh ketika kita wis marah terus mau melakukan kayak misalnya jiwit kah opo misalnya jewer apa kita langsung ingat dulu, ingat maksudnya di luar sana masih banyak pasutri pasangan suami istri yang belum mendapatkan karunia titipan anak dari Allah. Jadi ketika orang yang dipermudah mendapatkan momongan ya jangan sampai di apa namanya disia-siakan lah guys gitu, karena di luar sana itu banyak banget yang menantikan buah hati sampai 10 tahun, ada yang sampai 20 tahun baru dapat kayak gitu. Iya ding. Ya apa ya, kalau aku ditarik lagi lah kalau misalnya pengen melakukan apa gitu, kita langsung lihat ke belakang. Iya. Maksudnya flashback. Kalau menurut sampean sendiri dek, pernah nggak mengalami satu peristiwa sing bener-bener ya Allah maune sampean nggak kerasa gak sabar terus akhirnya oh iya aku butuh sabar dalam sekian rentan hidup sampean sampai sekarang ini? Ya kayak sekarang. Contohnya? Kayak saat ini kita kan menikah sudah 1 tahun. 1 tahun kan guys. Nah ya pasti umumnya orang ya paling 3 bulan pernikahan 4 bulan pernikahan udah dikaruniai momongan kan guys. Cuman kita kok kadarulahnya sama Allah disuruh pacaran dulu, disuruh jalan-jalan dulu, disuruh menikmati waktu berdua dulu. Yaitu tapi aku yakin gini mas, di balik semua ini pasti Allah akan memberi hadiah yang luar biasa untuk kita. Amin. Aku yakin itu pokoknya jangan maksudnya husnudon lah sama Allah. Betul. Meskipun orang ngomong ini kok gak ndang badi-badi sih, gak ndang digawe, ndang ngene, tapi kita itu udah berusaha gitu loh, cuma nggak kita explore aja. Masa ya mau kita buat story, mau kita setiap langkah kita mau tak buat kurang etis ya dek ya. Kurang etis aja gitu loh. Ya cukup aku, suamiku, keluargaku sama yang di atas saja yang tahu gitu. Kalau misalnya kalian mau, kalau misalnya kalian tanya udah nggak berobat mbak, nggak coba dokter gini ya aku jawab baru gitu guys. Dek ngomong-ngomong sabar, aku baru keinget dek satu hal sederhana banget dan itu relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Apa? Kita kan dikasih waktu dalam 1 hari itu kan 24 jam. Nah dalam 24 jam kita kan itu dibagi dalam step-step lah, jam sekian untuk sekian sampai sekian aktivitas, malamnya kita belajar atau edukasi yang lain, terus ketika udah menginjak malam tidur. Nah itu dalam keseharian itu kita tidak lupa dan tidak pernah tidak memegang gadget. Ngomong-ngomong sabar, satu dek aku yang ingat sekarang, sabar nungguin balasan chat. Sekelas nungguin balasan chat saja loh guys, itu kadang-kadang buat kita itu nggak sabaran ya nggak deh. Iya apalagi kalau udah butuh. Terus udah butuh nggak bales-bales, padahal dia kalau butuh kita berusaha cepat untuk bales, berusaha cepat untuk merespon. Sekelas sabar di tingkat itu aja aku kadang-kadang terus kadang kita itu gini, punya pikiran jelek gini, awakmu butuh nek maksudnya nek telepon nek ngechat
Ndongko, ndongko. Gak dibales, ndongko. Barang kita yang butuh, gak direspon-respon. gak direspon. Ngomong-ngomong tentang itu, aku punya satu hal, Dek. Apa? Ini pesan dari role model aku, Habib Hussein Jafar. Pernah suatu waktu tuh gini, ada satu pertanyaan ya, Bib, kita itu kalau teman kita butuh itu kadang-kadang ke kita itu ngesusuni, terus kemudian ngesusoni, terus kemudian griseni lah intinya. Nah, sementara manakala kita butuh, dia itu nggak begitu respon terhadap apa yang kita butuhkan kepada dia. Jawabannya apa? Orang kamu sama Tuhanmu aja juga begitu. Tapi bener, Mas. Alah, kayak kamu enggak aja kalau sama Tuhanmu. Tapi bener gitu. Iya. Kayak gini loh, Mas. Kita itu pengen berdoa, misalnya kita punya keinginan sesuatu ya. Contohnya dari kita sendiri ya. Kita pengen cepet-cepet YouTube-nya kita banyak ya, pertama itu. Punya momongan, pengen cepet-cepet YouTube-nya kita AdSense. Ya AdSense maksudnya naik terus. Terus kita pengen TikTok-nya kita meledos, pengen ini, pengen sahamnya gini. Iya. Tapi ketika kita dipanggil Allah, dalam artian nggak dipanggil meninggal gitu enggak ya? Dipanggil 5 waktu lah dipanggil 5 waktu. Gendang cepet-cepet gak? Ngomong-ngomong itu aku jadi malu loh, Dek. Aku dari kemarin tuh kepikiran kayak gitu terus, Mas. Beneran loh. Tapi tak dipikir-pikir ya bener ngono loh. Bener, Dek. Ya gini loh, guys, yang kita lakuin subuh 6:30 pagi hari, masa iya amalan itu mau kita banggain terhadap di hadapan Allah dengan kita meminta banyak hal terhadap Allah. Hal-hal yang itu tuh bikin aku malu gitu loh. Kadang ada juga, Mas. Duhurnya direpel sama asar. Nah itu aku banget. Ya bener, asarnya awal waktu, tapi duhurnya akhir waktu. Kacau itu, guys. Padahal kita setiap waktu itu harusnya terhubung dengan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dipanggil. Ngomong-ngomong ya, terkait dengan sholat subuh. Aku tuh pernah dengar satu pertanyaan, Dek. Dari? Ya dari pemuda tersesat yang nanyain ke Habib Jafar. Gimana itu? Bib, kalau orang mati diadanin pakai azan subuh, mayatnya bangun nggak? Jawabannya gimana? Ya elah, jangankan orang yang mati, orang kamu yang hidup aja denger adzan subuh nggak bangun. Iya, bener. Kadang malah turunah malah ditutupi, malah belungkutan selimut. Ya Allah, kita udah denger, padahal rumah kita itu sebelah timur jarak 50 meter musola. Terus jarak sekitar 200 meter ke utara itu masjid gede. Dan kita juga pasang alarm, pasang azan 5 waktu dari NU online. Masih saja. Jam 5 baru kebangun. Ya Allah, ya Rabbi. Janganlah gitu-gitu terus ya, Dek ya. Enggak. Ya kita nggak gitu terus, tapi kadang sering waktu ya jam 5. Kadang jam 4:30 ya Allah. Moga-moga lah nggak seperti itu terus. Kita udah coba memperbaiki pertama ya pola hidup kita, guys, terutama hubungan kita terhadap Allah. Terus yang belum tepat waktu berusaha kita tepat waktuin. Kayak tadi zuhur kita udah tepat waktu, terus asar juga tepat waktu. Insya Allah nanti maghrib juga bakalan tepat waktu, isya. Nah yang agak susah ini kadang-kadang pas subuh ya, Dek ya. Baru nanti rencana kalau udah mulai 5 waktu ini tepat waktu terus, mau kita geser ke sholat sunnah juga harus. Dzikir harus pakem setiap 5 waktu. Alhamdulillah kalau dzikir kita nggak pernah lupa ya, guys, setiap 5 waktu sekali. Dan doain nenek kita, simbah kita, mbah kita,
dan leluhur-leluhur kita yang sudah berpulang mendahului kita. Itu wajib sih nek terus aku. Terus Wah, ini suaranya agak kedistrak ya guys. Ini kedistrak. Di belakang kita lagi ada perahu yang menyeberang. Kita istirahat minum dulu lah. lah itu loh Apa sih? yang ngaret tadi. Alah. Ini punya individu apa? Apa dek? Perahu? Ah, Mungkin ya punya individu. individu ya kayak ya. Nggih. Tapi nek sing Cara mono kan dia kan anu dek. Misal ya, ibu kayak Mbak Umi lah. Mbak Umi usahanya jamur karena dia butuh akomodasinya pick up. Jadi dia beli atau bikinnya pick up. Nah ini mungkin dia usahanya tambang pasir. Tadi kan ada pasir loh. iya, Jadi dia daripada buat beli pickup, mending dia buat beli perahu, buat nambang dulu. Mungkin kedepannya dia kalau mungkin ada rezeki lagi juga ada pickup, terus dump truck kayak yang di sana-sana itu. Mas mau ngomong-ngomong masalah sabar lagi ya. Oke. Padahal kan Rasulullah itu udah mencontohkan kita, mengajarkan kita tentang sifat sabar. Padahal ujiannya kita sama Rasulullah sama Kanjeng Nabi itu beda. Bedanya tuh bumi langit 7 guys. Iya, bener. Iya kan ya. Iya. Kita cuma hal-hal sepele ya kayak yang saya sama tadi bilang. Chat nggak dibales-bales, menunggu. Itu kan hal yang sepele banget toh guys. Nah, tapi kok padahal contohnya Kanjeng Nabi ku lebih berat, lebih masya Allah dari kita itu. Tapi kok kita itu sulit banget gitu loh mas. Itu ya. Kenapa ya menurut sampean? Kalau menurut aku itu kita itu pertama guys, yang pertama itu kita masih merasa memiliki dunia. Kita terlalu keduniawian. Apa yang kita punyai sekarang di dunia itu seolah-olah kita rasa itu benar-benar kita milik kita. Padahal itu kan enggak, semuanya hanya titipan. Nah, manakala itu diambil satu persatu atau langsung del apalagi, nah itu kadang yang membuat rasa sabar kita itu hilang. Kok Gusti Allah kayak gini ya? Kok Gusti Allah kayak gini ya? Sementara Kanjeng Nabi segala hidupnya, setiap waktunya 24 jam yang dia miliki dalam satu hari, dia itu hanya untuk ibadah. Apapun yang dilakukan, dia berjualan tujuannya untuk ibadah, dia berperang tujuannya untuk ibadah, dia menyebarkan agama Islam ya untuk ibadah pastinya. Nah sementara kita aduh dari hal yang kecil aja terkait dengan hal seperti tadi susah banget balesin chat, nunggu nih gak sabar. Aduh. Nah, kayak aku dulu dek. Satu hal lagi. Dulu nungguin hari H pernikahan. Rasanya kok lama sekali. Masa sih? Iya. Rasanya enggak. Lah itu kan aku karena nggak sabar. Karena aku secara mungkin merasa secara kedewasaan udah mampu, udah cukup, udah siap lah guys. Udah siap segalanya. Udah siap. Mental. Nah, ternyata hitungan Jawane mundur 5 bulan ya. 6 bulan 5 bulan lah sekitaran itu, setengah tahun lah guys. Lamaran. Iku ya lama ya. Tapi dengan kita maksudnya lalui apa? Mempersiapkan acara pernikahan. Kan rasanya malah cepet. Iya. Wis kurang sakmene. Iya. Gurung iki. Dan dinamikanya banyak banget guys. Manakala kita nunggu saat-saat hari H di dalam pernikahan itu ya Dek ya. mulai undangan iso sampai salah kirim neng Batang. Salah kirim neng Batang guys. Ya Allah ya Rabbi. Mas, terus ini loh. Kadang itu sabar sama ikhlas itu selalu berdampingan. Kalau sampean itu lebih mana lebih sulit mengikhlaskan atau sabar? Jadi kalau dua kata itu Dek, itu sebenarnya bukan tidak bisa dipisah.
saling berdampingan. saling berdampingan dan saling ke depan. Dalam artian seperti ini, kalau kita udah berusaha sabar, udah menjalankan dan berusaha kemudian menerapkan sifat sabar itu, kelanjutan dari sabar itu adalah ikhlas terhadap sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan, misal kita nggak sabar terhadap permintaan kita kepada Allah, kerelatan dari tidak sabar itu mungkin di titik tertentu kita mendapat ilham, seperti ilhamnya ya seperti itu. Oh iya ya, Gusti Allah iki sebenarnya maha murah terhadap aku, wis dikei kesehatan sing nikmate kaya ngene, gak ada habisnya. Terus kemudian kita sadari untuk ikhlas, tidak ngoyo terhadap permintaan itu, tapi kita ngoyo dalam berusaha. Itu kan kembali lagi, Dek, Gusti Allah kuwi bakal ngekei apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Itu kalau aku. Jadi ikhlas itu hal yang jauh lebih dalam lagi daripada sabar. Dan ikhlas merupakan cara turunan saka sabar. Nek wis sabar, nek wis iso sabar, pasti lagi iso ikhlas. Gak mungkin sampean iso ikhlas dhisik lagi sabar. Kalau sampean kan sabar dulu, nanti ikhlas kemudian, iya kan? Nah, aku tuh pernah dengar, Mas, Amanda Manopo, kalau nggak salah, pas di podcast gitu loh. Dia tuh ditanyain, gimana tuh? Pokoknya kan cuma sepenggal tau gitu loh di TikTok itu. Kamu itu tipikal orang yang mengikhlaskan atau sabar? Ditanya seperti itu. Terus Amanda Manopo tuh bilang gini, kalau saya Bang, saya itu lebih baik mengikhlaskan daripada sabar. Dia bilangnya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau sabar itu sulit banget, Bang. Kalau menurut saya, sabar itu mesti grundel. Maksudnya awal-awalnya mesti grundel. Pokoknya belum sing sampai tek matok ndek ati. Tapi kalau dia, ini Amanda Manopo ya guys ya yang bilang. Tapi kalau dia ikhlas ya wes mesti lilo kabeh. Ikhlas lilo ngono lho. Iya. Saya enggak? Iya. Paham. Kayak gitu. Nek Amanda Manopo seperti itu dia jawabnya. Mungkin kita perspektifnya beda-beda ya, Dek. Kalau sampean sendiri, Dek, menurut sampean ikhlas dan sabar itu apa? Kalau sabar, tadi kan aku bilang sabar itu menahan. Menahan kita dari hal-hal yang belum kita miliki. Kalau ikhlas itu sesuatu yang harus kita relakan. Misalnya itu bukan hak kita, tapi kita pengen memiliki. Nah, gak boleh, harus diikhlaskan. Kayak gitu, merelakan gitu loh. Iya. Nah, aku sih kayak gitu. Ikhlas sama sabar sih yo bener menurut sampean, berdampingan. Sabar dulu apa ikhlas dulu? Tergantung konteksnya. Betul. Karena dia memiliki definisi tersendiri. Kalau kita konteksnya seperti ini, harus kita dulukan ikhlasnya, baru sabarnya. Misal ini, Dek, kalau kayak kita ya, kita itu lagi diuji dengan musibah, misal kehilangan orang tersayang kita ya, berpulang ke rahmatullah. Nah, itu kan dua konteksnya, Dek. Kita harus mengikhlaskan dia berpulang terhadap Allah, atau kita harus sabar menghadapi ujian kehilangan dia. Kalau sama yang mana dulu? Kalau konteks itu loh, menurutku premisnya konteks itu, kehilangan orang tersayang kita. Kalau aku sabar dulu. Kalau aku ikhlas. Karena ikhlas sulit loh dua-dua nih. Iya. Emang yang namanya kehilangan itu sulit, apalagi kehilangan orang tersayang, Dek. Cuma gini, Mas. Kadang orang itu aku pernah diceritakan guruku. Ketika orang tuanya meninggal, dia malah bahagia. Nah, guruku
nggak sedih sekeluarganya, saat kakaknya adiknya nggak ada Nah, yang nangis. berarti kan di situ mengikhlaskan, Dek. Iya sih, Ikhlas orang tersayang kita itu kembali ke Allah karena dia yakin Subhanallah. Heeh. nanti Dia dia udah akan berbahagia di sana iya, terus bersama Tuhan. nanti kita akan berkumpul lagi di sana. Nah, gini loh, Dek, ngomong-ngomong seperti itu, aku tuh juga kadang-kadang mikir, Dek, di Indonesia ini kan karena kita berbeda-beda disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cuman sekarang kan banyak konteksnya yang kita nggak boleh beda, kita harus satu pendapat loh. Menurutku itu kan salah. Salah toh? Padahal kan kita itu dulu merdeka itu berasal dari berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang, berbagai macam kecerdasan kultural, sehingga kita itu bisa bersatu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Kayak dalam menyikapi sesuatu, misalnya yang masih contohnya sama dengan kematian tadi. Kalau di Jawa itu sebuah kematian itu rata-rata dirayakan, bukan dirayakan, bahkan penghormatannya itu dengan nangis, tahlil, terus dan yang lain-lain, sampai berduka, berkabung 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kenapa? Aku kadang mikir, kalau orang Batak, terus kemudian orang Sulawesi, Tanah Toraja, manakala saudara mereka meninggal, nenek mereka meninggal, justru mereka mengadakan pesta. Dia menari-nari. Iya toh, Tanah Toraja, Medan kayak gitu. Tapi terus, sambil nangis gak? enggak. Upacara bakar-bakar kerbau, persembahannya sapi. Masa kamu nggak denger, Dek, upacara-upacara perayaan kematian? Jadi mereka itu justru menari-nari ketika manakala ada kematian dari nenek moyangnya, dari neneknya atau mbah buyutnya. Dan aku menarik kesimpulan itu sebenarnya satu, Dek. Justru kita yang harus belajar dari mereka. Bahwasannya apa? Kematian itu, kita ditinggalkan itu bukan kita harus bersedih. Justru kita harus berbahagia. Karena tujuan hidup yang sesungguhnya itu yaitu kita bertemu dengan Tuhan kita. Kalau tujuan kita, hidup kita itu udah terpenuhi, udah tercapai untuk bertemu dengan Tuhan kita, loh kok ditangisi? Mungkin pemahaman dia seperti itu. Karena latar belakang nenek moyang kita, orang Sulawesi dengan nenek moyang suku Bugis, terus kemudian kita nenek moyang orang Jawa, terus kalau orang Batak itu mungkin nenek moyangnya lebih darahnya Melayu ya, Dek, karena daerah timur, daerah barat. Jadi mungkin kultur dari pemahaman nenek moyang kita juga beda. Makanya aku sampai berpikiran di seperti itu. Sebenarnya ya kadang-kadang kalau dilihat dari latar belakang kita yang kalau ada kematian menangis seperti ini nggak masuk akal kok yang ngono kuwi. Wong nangis kok wong mati kok malah dijogeti, gak karu-karuan. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Iya, umumnya orang seperti itu. Tapi pasti mereka juga punya alasan tersendiri. Nggak hanya itu alasan sebagai budaya atau adat istiadat. Tapi kecenderungan terhadap Tuhan pasti ada di situ. Aku yakin. Cuman kita yang belum tahu aja secara spesifik alasannya. Cuma emang bener kan, Mas? Maksudnya orang meninggal, orang yang sudah meninggal itu jangan ditangisi terlalu berlebihan. Ngomong-ngomong itu aku pernah satu hal, guys. Tapi loh, Mas, dulu Kanjeng Nabi meninggal Siti Khadijah loh, juga meneteskan air mata. Iya, tapi nggak sampai sing berlebihan. Iya, enggak. Cuma juga nggak joget-joget juga. Iya, enggak. Ya bersedih cuma sewajarnya aja. Memang kan kita kan yang dilarang kan dua sifat toh, terlalu bersedih dan terlalu senang. Karena manakala kita itu berada di dua titik itu, terlalu sedih dan terlalu senang, kita itu tidak bakalan bisa berpikir secara rasional. Padahal di situ kita harus tetap memutuskan sesuatu, berpikir sesuatu,
merencanakan sesuatu juga sulit itu memang. Ngomong-ngomong Dek, aku tuh pernah dengar ada kata-kata bijak lah dari seorang alim ulama ya. Gimana? Siapa? Jangan pernah menyesal ketika orang tuamu meninggal. Tapi jangan pernah bersedih ketika orang tuamu meninggal. Tapi juga jangan pernah menyesal. Artinya apa? Kita itu nggak boleh bersedih kalau orang tua kita itu udah waktunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman pesan moralnya terhadap duniawi, jangan pernah menyesal manakala kamu selama dari bayi, dari umur 0 kamu dilahirkan sampai kamu dewasa tua, itu kamu dirawat, sementara di akhir hidupnya orang tuamu kamu belum punya kesempatan untuk membalas apa yang setidaknya mereka lakukan, merawat kita dari kita kecil. Apalagi lebih-lebih untuk membahagiakan mereka, orang tua kita, mengangkat derajat orang tua kita. Jangan pernah menyesal. Mantap ya guys. Gimana Dek? Kenyang? Merasup. Kenyang? Kenyang ilmu apa kenyang tahu? Kenyang dua-duanya guys. Iya. Oke guys, ini aku dengar kata-katanya sampean tadi. Nggih. Jangan sampai kita menyesal dan jangan sampai kita bersedih berlebihan. Bener ya. Karena jadi kehidupan kita masih terus berjalan, Dek. Kehidupan kita, mungkin kalau kita udah punya anak turunan, masa depan anak turun kita itu harus tetap berjalan. Nggak mungkin berhenti di titik itu, Makanya aku tuh selalu gini, kita itu kadang-kadang Dek, nggak boleh menyesali masa lalu. Terus kemudian juga tidak boleh terlalu berpikir terlalu jauh ke depan. Karena masa lalu kita adalah pengalaman hidup kita, sejarah dan riwayat hidup kita, dan masa depan yang kita cita-citakan itu belum tentu kita sampai sana. Oh iya. Yang kita miliki ya detik ini. Bukan hari ini, detik ini. Ya. Kita nggak tahu ke depan di di detik yang akan datang kita lo nggak tahu nasib kita. Masa depan itu kan miliknya Tuhan. Kalau aku lebih berpikiran seperti itu. Ya, gimana? Cukup belum? Wah, cukup banget. Luar biasa. Di ujung penutupan senja guys. Bagus, di ujung penutupan senja kita abadikan. Wah, nggak kelihatan kan Dek, bagusan kalau nyata kan. Iyalah. Dek, dalam berhubung mataharinya juga sudah terbenam, gimana kalau kita tutup podcast ini tentang kesabaran ini? Oke guys, sampai di sini dulu ya guys. Obrolan santai kita. Obrolan santuy kita. Wah, ini kedistrak lagi guys sama diesel. Opa-opa yang ada di sana. Kita tutup lah ya, kan sudah ditutup. Iya, kita tutup dulu ya. Kita sampai sini dulu. Ya, tungguin ngobrol-ngobrol santai kita selanjutnya. Mungkin dengan latar suasana yang berbeda juga ya, Dek. Pokoknya alam lah. Nyantai. Oke. Yuk, sampai di sini dulu ya, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog. Nah, ini behind the scene dari persiapan tempat kita ya guys. Ini aku pakai tikar pandan guys. Ini tikar ajaib. Kalau dibiarkan ini bisa terbang sendiri loh guys. Oh, ini tinggalan yang baik. Kecuali nek ditumpaki bojoku sing ngabote kaya ngene. Gak bakalan miber guys. Nah, iki tak gelar karo bojoku. Iki
Wah, karpet. Ini landasan drone kita ya, biasa yang bisa kita gunakan. Aku gunain sebagai taplak mejanya, dan mejanya itu kita pakai box dari drone-nya, guys. Ini mulai aku tata, drone-nya aku tata, mejanya aku tata, terus kemudian tahu baksonya juga ditata sama istriku dong tentunya. Persiapannya itu juga lumayan, guys, butuh effort tertinggi, terutama nanti kalau pas beres-beres itu walah wis kadung lungguh mangan tahu bakso wareg kapote rek tinggal ngatek. Nah, ini aku lagi nata-nata ya, guys, nyiapin semuanya. Nih, buah ciluk buah. Ini mejanya udah jadi box. Wow, ini sausnya tidak lupa untuk tahu bakso, dan drone-nya udah di atasku. Ki istriku lagi nyeting kameranya, guys, biar maksimal hasilnya. Ternyata kok dilihat-lihat kurang enak ya view-nya kalau lurus kayak gini. Coba tak miringkan. Nah, ini dimiringkan. Kameranya dimiringkan, terus akunnya belum miring. Loh, kok gak pas ini ya? Waduh. Saya gak pas mas, gak pas. Oke, lebih Dek, bingung aku malan. Dalam penentuan tempat pun kita juga harus maksimal ya, guys. Akhirnya daripada kesuwen ya wes sak penake wae lah, guys. Sing penting gathuk. Puter wae apa yo. Klosone puter wae, Dik. Ayo diputer wae ben penak iki. Nah, lo guling. Nah, kalau gini kan cakep. Cakep pol tenan. Soalnya tunjukno sik, guys. Nah, ngombe sik ya. Bismillahirrahmanirrahim.